Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita jumpa kembali pada pertemuan kali ini di pelajaran prakarya. Untuk pertemuan yang kedua kali ini kita masih membahas tentang kerajinan berbasis media campuran. Bagi anak-anak yang sudah meminjam buku seperti yang ada di samping ini, silakan dipelajari pada halaman 19 sampai dengan halaman 33. Oke anak-anak ya, sebelum kita mulai, di sini Bapak mau mengingatkan sedikit tentang materi yang kemarin kita bahas pada pertemuan yang pertama, di mana masih ada beberapa yang belum mengumpulkan tugas. Saya harapkan segera atau secepatnya tugasnya diselesaikan dan dikumpulkan. Untuk mengingat kembali, kita coba lihat sedikit tentang gambaran pelajaran yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang kerajinan berbasis media campuran. Nah, di mana di sini ada beberapa subbab yang pada bagian A dan B sudah kita pelajari bersama. Sekarang tinggal yang C, yaitu produk dan proses kerajinan berbasis media campuran serta kemasan kerajinan berbasis media campuran. Nah, nanti di akhir video saya berikan tugas yang juga harus dikerjakan atau diselesaikan oleh anak-anak. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan ya, karena nanti kalian semakin lama kalau tidak diselesaikan tugasnya itu akan semakin banyak atau tanggungannya semakin menumpuk, jadi semakin terasa berat. Ya, dari sisa materi yang belum kita selesaikan, kita lanjutkan dulu, yaitu yang C mengenai produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Di sini yang akan kita pelajari nanti bagaimana sebuah kerajinan itu diproduksi dan diproses, apa saja bahan, alat, dan kemudian hasilnya seperti apa dari sebuah kerajinan yang berbasis media campuran. Nah, di mana beberapa bahan yang termasuk dalam media utama untuk membuat sebuah kerajinan itu ada beberapa bahan yang menjadi bahan utama, dan tentunya kalian masih ingat kan seperti pertemuan yang lalu apa saja bahan-bahan yang menjadi bahan utama untuk membuat kerajinan berbasis media campuran. Nah, kita ke bahan yang pertama dulu. Masih ingat bahan yang pertama apa? Ya, batu. Nah, di dalam batu sendiri ya, bahan utama yang diperlukan yaitu aneka jenis batu. Nah, di sini untuk batu sendiri berbagai macam jenis batu yang bisa dijadikan sebagai kerajinan. Kemudian bahan campuran untuk kerajinan bahan utama batu apa saja kita lihat ya bersama-sama. Yang pertama bisa berupa kayu, kemudian bisa berupa logam. Apa hanya itu saja? Tidak ya, bisa dikaitkan atau dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya, misalkan dengan plastik, dengan karet, dan lain sebagainya. Coba kalian cari alat apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan dari batu. Ya, tepat sekali. Yang pertama yaitu kita memerlukan wadah atau tempat. Kemudian karena batu bersifat keras sehingga di sini memerlukan alat untuk menghaluskan batu, dan yang ketiga yaitu alat pemecah batu. Hasil yang didapatkan dari kerajinan batu dengan media campuran, kita lihat sekarang apa contohnya. Yang pertama, batu dengan logam. Kemudian, batu dengan kayu. Nah, itu ya anak-anak tentang kerajinan yang dari batu berbasis campuran. Kita lanjut ke bahan yang kedua. Masih ingat kan apa bahan yang kedua? Ya, logam. Logam ini juga banyak jenisnya, yang menjadi bahan utama bisa berupa perak, bisa aluminium, bahkan bisa emas juga. Kemudian bahan campuran yang digunakan untuk membuat kerajinan dari logam yaitu berupa kain, bisa juga batu, kemudian rotan, dan kerang. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan dari batu itu bisa berbentuk penggiling logam. Kemudian
alat patri, tahu kan alat patri ini untuk apa? Yang berikutnya tang, terutama di sini tang lancip karena nanti berkaitan dengan membentuk atau dengan hal-hal rumit sehingga memerlukan tang yang ujungnya bentuknya lancip. Dan yang berikutnya yaitu penjepit. Itulah alat-alat yang diperlukan untuk membuat kerajinan dari logam. Kemudian contoh hasil dari kerajinan logam dengan media lain yaitu berupa apa? Coba tebak. Ya, logam dengan kain, kemudian logam dengan rotan, dan yang ketiga yaitu logam dengan kayu. Apa bisa juga digabungkan dengan yang lain? Bisa saja. Ya, misalkan logam dengan kulit. Contohnya apa? Ikat pinggang. Itu merupakan salah satu bentuk kerajinan yang terbuat dari logam dengan campuran bahan kulit. Sekarang yang ketiga, bahan yang ketiga. Apa itu bahan yang ketiga? Masih ingat kan? Ya, plastik. Nah, di dalam plastik ini bahan-bahan yang sering kita gunakan atau botol-botol dari minuman, kemudian dari sisa-sisa peralatan rumah tangga, itu termasuk ke dalam aneka jenis plastik. Kemudian untuk bahan campurannya, yaitu bisa berupa kain, bisa berupa kayu, ataupun bisa berupa logam juga. Sekarang kita lihat alat apa saja yang digunakan untuk membuat kerajinan yang dari plastik. Yang pertama, mesin penghancur plastik. Kalau kita tidak menggunakan ini ya, karena kita hanya untuk keterampilan saja, jadi cukup menggunakan alat berupa gunting ataupun cutter. Oke, sekarang kita melihat apa contoh dari hasil kerajinan plastik dengan media campuran. Plastik dengan seng, kemudian plastik dengan kayu, dan yang ketiga bisa berupa plastik dengan kain. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan hasil kerajinan yang berbahan plastik seperti ini. Kita lanjutkan ke bahan yang berikutnya, yaitu kayu. Kayu, bahan dasarnya berupa kayu, banyak jenis kayu yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Terus kemudian bahan campurannya bisa berupa kulit dan berupa kain ataupun berupa logam juga. Dan tidak hanya ketiga bahan campuran ini yang bisa digunakan, tetapi masih banyak lagi bahan-bahan lain yang bisa digunakan. Sementara alat yang sering digunakan untuk membuat kerajinan dari kayu yaitu berupa mesin bubut, tahu kan anak-anak? Kemudian gergaji, yang berikutnya pahat, dan amplas. Untuk contoh dari kerajinan yang terbuat dari bahan utama kayu dengan bahan campuran yang lain, misalkan kayu dengan kulit, kemudian kayu dengan kain, dan kayu dengan logam dan karet. Jadi untuk contoh yang ketiga ini berupa 3 bahan campuran. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu keramik. Bahan dasarnya apa keramik? Ya, tanah liat. Nah, di sini ini bukan es krim ya gambarnya, ini dari berbagai macam tanah liat sehingga memiliki warna yang berbeda. Kemudian untuk bahan campurannya bisa berupa kain, bisa berupa kulit, ataupun logam. Kemudian alat-alat yang diperlukan untuk alat kerajinan keramik ini, yaitu yang pertama putsir, roll, spon, tali pemotong, kemudian alat putar tangan, dan tungku pembakar. Nah, pasti membutuhkan tungku pembakar karena tanah liat kalau mau dijadikan keramik perlu dilakukan pembakaran dengan suhu tertentu. Nah, kemudian contoh dari produk yang dihasilkan dari kerajinan keramik dengan bahan-bahan campuran apa saja? Bisa berupa gabungan dari keramik dengan rotan, kemudian gabungan keramik dengan logam.
kita lanjutkan pada subbab yang terakhir, yaitu mengenai kemasan untuk produk sebuah kerajinan. Nah, di dalam kemasan kerajinan itu memiliki beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, tidak semua kerajinan dapat dibuat kemasan. Nah, umumnya kerajinan yang dibuatkan kemasan itu berbentuk kecil sampai sedang. Untuk ukuran yang besar jarang dibuatkan kemasan karena hasil kerajinan yang besar itu nantinya sulit untuk dikemas. Contohnya apa? Misalkan lemari, bufet, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, prinsipnya yaitu cocok bagi produk yang akan dikemas, sehingga nanti sesuai dan bisa menambah nilai artistik pada hasil kerajinan tersebut. Desain berkelanjutan untuk kemasan tersebut, sehingga apa? Sehingga kemasan tidak langsung dibuang tetapi nanti dapat digunakan untuk fungsi yang lain. Nah, inilah beberapa prinsip kemasan untuk hasil kerajinan. Sementara itu, fungsi kemasan kerajinan antara lain yaitu untuk menjual produk, kemudian yang kedua melindungi produk, yang ketiga untuk memudahkan penggunaan produk, dan yang keempat memperindah penampilan produk. Ini ada beberapa contoh gambar kemasan dari sebuah kerajinan yang bisa disesuaikan dengan kerajinan yang sudah dibuat. Demikian ya anak-anak untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan tugas pada pertemuan kali ini nanti di akhir video bisa anak-anak lihat juga, ataupun untuk tugas nanti saya sisipkan di akhir video. Tunggu saja, sebentar lagi akan saya tampilkan di sini. Apabila ada kesulitan silahkan hubungi nomor Bapak yang sudah tercantum di dalam grup WhatsApp sekolah kita. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan mengenai kerajinan berbasis media campuran, yaitu yang subbab produk dan proses kerajinan, kemudian kemasan untuk produk kerajinan. Terima kasih, selamat belajar di rumah, jangan lupa tetap semangat, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.